Hai guys, berbicara di titik pemula. Oke, jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat di sini, aku akan bahas ya. Di sini aku tidak akan bahas tutorial yang seperti video-video yang kalian lihat ya biasanya. Di sini aku akan bahas dan aku sedikit cerita tentang pengalamanku selama jadi YouTuber juga dan mengalami kendala yang namanya dismonetisasi. Jadi apa itu dismonetisasi ya? Perlu kita ketahui ya, bagi para konten kreator pemula atau YouTuber pemula, kita mungkin tidak tahu apa itu dismonetisasi, yang belum pernah dapat pesan dismonetisasi ya guys ya, yang artinya adalah channel kalian tidak dapat dimonetisasi lagi atau monetisasi kalian itu diberhentikan ya. Bagi kalian yang udah monetisasi lalu tiba-tiba dismonetisasi, dapat pesan yang seperti ini ya, dikarenakan konten berulang. Kenapa ya? Ada yang banyak bertanya juga, kontenku original bang, tapi kenapa kok masih kena konten berulang? Ya itu kalian ya balik lagi ke konten kalian, balik lagi ke channel kalian periksa lagi dari awal video kalian bikin sama video-video yang terbaru kalian. Kalian udah bener belum? Video kalian itu benar-benar ori atau tidak? Mungkin bisa saja ya guys ya. Sekarang YouTube itu ada peraturan baru. Peraturan baru juga, kalau channel kita atau video kita kalau banyak yang lihat, misalkan video kalian ada yang tembus 300.000, 20.000, 500.000 atau 100.000, dan itu bisa-bisa kan ada yang download video kalian lalu diupload ulang, itu sudah kena konten berulang guys ya. Gimana cara mencegahnya, gimana cara ngatasinya ya? Kalian bisa cari aja sih tutorialnya di YouTube yang lain. Itu ada yang disuruh ngatur lisensinya, ada yang Creative Commons yang bisa digunakan kembali, sama lisensi yang standar, YouTube standar dari YouTube sendiri ya guys ya. Jadi kalian harus ngatur dari situ juga, dan kalian juga bila perlu kalian pakai watermark. Nah, tapi pakai watermark juga kita juga bisa kena konten berulang. Aku juga belum tahu sih, masih belum tahu caranya ya guys ya. Sekarang YouTube tambah peraturannya itu semakin ketat guys ya. Jadi kita harus benar-benar bisa bikin konten yang benar-benar baik, atau kalau konten kita itu benar-benar baik dan bermanfaat banget, itu YouTube itu akan merekomendasikan dan akan melindungi video kita biar nggak diambil orang lain, kayak gitu sih ya kesimpulannya biasanya. Lalu lanjut yang kedua, apakah channelku ini yang waktu itu dismonetisasi ya? Channelku pernah dismonetisasi ya, seperti yang kalian lihat tadi pesannya. Selama dismonetisasi karena konten berulang juga. Itu memang karena aku ngupload video jedak jeduk. Mungkin kalian udah tahu video jedak jeduk itu seperti apa. Itu jedak jeduk animasi Agent Ahli. Itu aku nguploadnya sebanyak 100 video ya, maksudnya tiap hari. Jadi kalau kalian ngupload video yang bukan konten kalian, misalkan konten kalian tentang tutorial, kayak channelku ini tentang tutorial, biasanya ngupload tutorial tiap hari, lalu tiba-tiba ngupload video jedak jeduk yang durasinya di bawah 1 menit, dan itu tiba-tiba itu nguploadnya tiap hari. Nah, YouTube itu akan mendeteksi channel ini kan biasanya ngupload tutorial, kenapa kok nguploadnya sekarang begini. YouTube itu bakal heran dan bakal memeriksanya lagi. Dan juga sumber pendapatan yang didapat dari video yang tadi penontonnya banyak, yang kamu konsisten, yang berbeda tadi, itu bakal diperiksa lagi. Wah, ini sesuai tidak ya untuk pengiklan ya. Kita kalau secara logika, padahal kan kita juga bikin video juga banyak yang nonton, seharusnya menguntungkan dong bagi yang beri iklan, seharusnya menguntungkan. Namun kembali lagi kita ke peraturan YouTube ya, karena kita cuma ngikut orang, ibaratnya kita kerja sama YouTube, kita jadi konten kreator, kita jadi harus ada yang namanya mengikuti aturan-aturan atau SOP-nya ya guys. Harus mengikuti aturan dan pedoman-pedoman YouTube yang sudah ditentukan. Jadi kita harus benar-benar ngikuti. Waktu itu memang aku ngupload tiap hari hingga 100 video, dan hingga aku nggak sadar, kaget tiba-tiba dapat pesan, channel Anda telah tidak memenuhi monetisasi. Harap periksa ulang, dan aku harus ngajuin monetisasi lagi guys ya. Yang terpenting kan harus pertama kalian harus menghapus video-video kalian, dan itu kan menghilangkan banyak jam tayang. Bagaimana? Nah, usahakan kalian yang ingin menghapus video yang copyright klaim hak cipta tadi, usahakan jam tayang kalian itu jangan dipres-preskan atau jangan dipas-paskan ya. Usahakan dilebihkan ya guys ya, supaya waktu pengajuan monetisasi atau daftar ulangnya itu bisa berhasil. Lalu kalian harus harus memeriksa dari awal hingga akhir apakah ada yang klaim, ada yang pelanggaran atau apa. Waktu itu karena aku ada pedoman satu pelanggaran, jadi aku harus menunggu 3 bulan baru bisa ngajuin guys. Itu lama banget, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain 3 bulan, nggak bisa dapat iklan sama sekali. Lalu setelah udah 3 bulan aku daftar lagi monetisasi, dan di situ
aku banyak yang komen, banyak yang bertanya di youtuber lain juga, apakah pendapatan setelah atau sebelum demonetisasi itu bakal masuk setelah monetisasi? Untuk sekarang sih, untuk peraturan ya aku belum tahu sih. Untuk peraturan dari YouTube sendiri aku masih belum menjumpai ada peraturan yang katanya kalau lebih dari 90 hari channel kalian tidak dimonetisasi, itu pendapatannya bakal hilang. Misal channel kalian dismonetisasinya, channelku ini dismonetisasinya pada tanggal 1 Agustus 2022. Apakah pendapatan bulan Juli? Dan pendapatan bulan Juli itu waktu itu aku sudah berapa ya, 4 juta lebih ya. Sepertinya 4 juta lebih itu udah masuk ke estimasi atau udah pendapatan totalan, udah dapat total, masih belum tidak dalam sedang proses. Namun sudah di total jumlahnya segini, hanya segini 4.900.000 ini ya. Jadi seperti kalian lihat, ini apakah bisa cair? Waktu itu aku berharap banget semoga aja waktu channelku dismonetisasi, waktu monetisasi nanti bisa cair, dan nyatanya aku menunggu. Aku kemarin monetisasi itu diterimanya pada tanggal seminggu yang lalu ya. Tanggal November, 1 November atau enggak 3 November kemarin aku diterima monetisasi lagi. Aku menunggu hingga tanggal 8, 9, 10, 11, 12 bulan ini masih belum ada sih. Untuk sekarang masih belum ada tanda-tanda untuk penghasilan yang sebelumnya masuk ke AdSense. Tapi aku masih sabar nunggu aja sih sampai bulan besok apakah benar-benar masuk, atau pendapatan yang bulan ini yang bakal masuk bulan depan kita nggak tahu ya guys ya. Cuman ada yang bilang juga, ada yang komentar juga, pendapatanku masuk bang, pendapatannya bakal dikirim setelah monetisasi. Namun bagaimana yang channelnya setelah 3 bulan dismonetisasi atau baru dimonetisasi, apakah pendapatan setelah 90 hari atau lebih dari 90 hari itu apakah bakal masuk? Dan banyak yang mungkin 50% ya, ada yang bilang masuk, ada yang bisa masuk, ada yang bilang tidak mungkin masuk karena pendapatan tersebut bakal kembali ke pengiklan. Ya itu kemungkinan bagi kita itu berat banget ya, bagi kita itu kecewa banget ya, kita udah ngumpulin susah payah dan itu juga jumlah yang besar bagi kita dan banyak menguntungkannya, namun kok dikembalikan gitu. Seharusnya kan YouTube itu nggak ada sistem kayak itu ya guys ya. Jadi kan kita udah berusaha ya, tapi mau gimana lagi ya, kita ngikut YouTube, kita harus ngikuti peraturan dan pedoman yang ada ya. Saranku untuk ke kalian ya, harus semangat aja bikin konten dan harus hati-hati aja lagi dalam bikin konten ya. Begitulah pengalaman ya. Sekian aja ya guys ya ceritaku ya. Sorry banget aku ngomongnya cepet ya. Itu tadi ya beberapa kendala ya ceritaku dari semalam menjadi konten kreator yang bulan akhir-akhir ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, dan kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa komentar aja di bawah. Kalian komentar aja di kolom komentar, oke? Belajar editing pemula, see you next time. Bye bye.